Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semua. Kesempatan kali ini ketemu lagi dengan kita dari Bawaslu Sumut, dengan saya Muhammad Alwanta. Dan pada kesempatan kali ini kita kebetulan dapat tamu istimewa ya dari Ibu Kota, pimpinan baru Bawaslu RI, Ibu Loli Suhenti. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bu ya. Betul. Jadi kebetulan ada sedikit kegiatan terkait SDM ya di Sumatera Utara ini, di Medan, dan kita manfaatkan aja kesempatan ini untuk wawancarai beliau. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh beliau terkait kepemiluan di Sumatera Utara. Salam kenal Ibu Loli. Ya, salam kenal kembali. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu udah berapa kali ke Medan, Bu? Nggak kehitung kayaknya ya. Udah sering berarti ya? Tapi kalau selama bertugas di Bawaslu RI ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Berarti nggak perlu dibimbing lagi, Bu ya, kalau di Medan ya udah tokcer gitu ya? Ya nggak juga. Nanti kalau nggak perlu dibimbing saya bisa jalan kemana-mana. Tapi kayaknya itu yang menyenangkan dari Medan sih. Oke. Ya semoga di sisa waktunya Ibu Loli di Medan bisa happy dan bisa membawa kenangan-kenangan yang manis gitu ntar kalau balik ke ibu kota. Langsung aja, Bu, terkait dengan pemilu 2024 khususnya Sumatera Utara ini kan bisa dibilang provinsi yang cukup dinamis ya. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Ibu Loli dari divisi pencegahan, apakah ada gitu yang bisa teman-teman kita di jajaran provinsi dan kabupaten kota ke bawah yang bisa kita persiapkan untuk menyongsong tahapan-tahapan berikut yang akan datang ini, seperti pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan lain-lain. Kira-kira apa dari Ibu yang bisa disampaikan, Bu? Ya, terima kasih. Kakak Muhammad dipanggilannya. Alwanta boleh, Muhammad Kak boleh. Alwanta. Terima kasih. Jadi memang ini menjadi penting pertanyaan ini disampaikan berkenaan dengan ke depan ini Bawaslu tentu punya semangat yang baru dengan kepemimpinan yang baru. Salah satu semangat itu adalah memastikan jajaran kami ini kuat dari banyak sisi. Misalnya pengawas pemilu harus kuat integritasnya. Ini harga mati nih, ini nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena pemilu ini milik semua orang, pemilu ini milik partai politik, pemilu ini milik masyarakat, pemilu ini milik seluruh warga negara. Karena itu orang yang berkepentingan terhadap hasil pemilu yang baik, itu semua orang. Nah, karena itu integritas penyelenggara nggak boleh ditawar. Ini yang pertama, yang saat ini menjadi konsentrasi kami, memastikan jajaran SDM pengawas pemilu itu integritasnya tidak diragukan. Yang kedua, memastikan jajaran pengawas pemilu itu punya daya kerja profesional yang tinggi. Artinya pengetahuannya selesai. Jangan sampai nanti orang bergabung di jajaran pengawas pemilu, ternyata masih belajar. Karena kalau masih belajar, yang dipertaruhkan itu kualitas pengawasan demokrasi kita. Jadi profesionalisme itu penting hadir di sisi penyelenggara, dikuatkan dia. Ini menjadi arah kebijakan RI saat ini, memperkuat sisi SDM-nya. Selain dia berintegritas, selain dia profesional, maka dia juga harus punya kemandirian. Kemandirian ini penting karena bagi Bawaslu begitu tahapan ini dimulai, ini kan tahapan sedang mulai nih. Ya. Nanti tanggal 29 Juli akan ada masa pengumuman pendaftaran calon partai politik peserta pemilu. Tanggal 1 Agustus calon partai itu boleh mendaftarkan karena itu masuk masa pendaftaran. Begitu tahapan pemilu 14 Juni kemarin dimulai, maka bagi pengawas pemilu seluruh jajarannya dia harus netral, dia harus berintegritas, tapi itu nggak cukup. Dia harus terlihat netral, dia harus terlihat berintegritas. Kenapa? Ya karena pemilu ini milik semua orang, sehingga kita itu tidak cukup merasa saya sudah netral, saya sudah berintegritas. Publik harus tahu Bawaslu itu terlihat netralnya, terlihat integritasnya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menjadi arah kebijakan. Yang kedua, arah kebijakan kita adalah mengedepankan pencegahan. Makanya divisi pengawasan kemarin, lalu saat ini berubah nama menjadi divisi pencegahan, Parmas dan Humas. Spiritnya bukan menghilangkan kerja pengawasan tahapan, itu nggak bisa karena itu amanat undang-undang.
Tetapi strategi untuk memastikan pelanggaran itu minim, ya dikedepankan pencegahannya. Melalui apa? Ya melalui kerja-kerja pengawasan secara melekat. Nah, memang ini kemudian menjadi arah kebijakan kelembagaan. Artinya sekarang akan lucu kalau kita sebagai penyelenggara masih alergi untuk ngobrol diskusi dengan partai politik peserta pemilu. Nggak bisa. Justru sekarang kita harus banyak diskusi, banyak ngobrol, tetapi tahu batasnya. Salah satu batasnya adalah kita sebagai penyelenggara memperlakukan seluruh partai politik itu sama. Yang nggak boleh itu kalau kita punya kecenderungan memperlakukannya berbeda, itu nggak boleh. Nah, dalam konteks ini arah kebijakan kelembagaan yang kedua adalah mengedepankan pencegahan. Yang ketiga adalah soal penindakan, penegakan kualitas keadilan pemilu. Mekanisme komplain orang yang merasa tidak diperlakukan adil itu ada di Bawaslu. Jadi ini menjadi arah kebijakan kami juga, bagaimana kualitas penegakan hukum pemilu itu berdiri lurus, berdiri tegak lurus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, dengan situasi ini maka banyak konsekuensi nih bagi Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota. Tentu yang pertama adalah kita tidak boleh gagap untuk menghadapi pemilu maupun pilkada 2024. Kenapa? Payung regulasinya sama, nggak berubah. Sehingga sekarang itu jajaran penyelenggara mestinya tidak punya kegagapan soal regulasi. Yang kedua, yang kita miliki kemudian adalah bahwa jajaran ini harus melek teknologi. Kenapa? Karena proyeksi pemilih 2024 kita itu 60% akan didominasi oleh pemilih muda yang itu punya kecanggihan teknologi kan. Nah, sehingga kita jajaran pengawas pemilu harus juga dibekali kemampuan digital. Karena kalau tidak, nanti kita terbatas ruang mengedukasi publiknya. Nah, padahal edukasi publik itu bagian utama dari proses pencegahan. Nah, ini masuk. Maka dua tantangan ini menurut saya penting kita kuatkan di jajaran kabupaten kota. Perlu adaptasi cepat, perlu kepiawaian, perlu keluasan, termasuk membangun jejaring dengan seluruh multi stakeholder. Bawaslu hadir bukan untuk mengawasi KPU saja, tetapi Bawaslu hadir untuk mengawasi peserta pemilu, mengawasi masyarakat sipilnya. Kenapa? Karena memang menjadi amanat undang-undang kan. Nah, ini maka Bawaslu ini sesungguhnya hadir untuk memastikan pemilu kita baik, pemilu kita memberdayakan masyarakat, pemilu kita sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Jadi PR-nya sebanyak itu buat jajaran Bawaslu Kabupaten Kota. Oke, terima kasih Bu Loli. Jadi yang bisa saya catat tadi itu diantaranya yang dikedepankan adalah integritas, profesionalisme, kemudian mengedepankan pencegahan, walaupun tidak mengesampingkan pengawasan tahapan Bu ya. Dan kebetulan juga tadi karena pemilih sekarang itu didominasi oleh kaum milenial, kata istilah anak zaman sekarang, jadi harus lebih melek teknologi gitu pengawas pemilunya. Dan kebetulan juga karena Ibu Loli ini juga Kordif Parmas dan Humas, kira-kira pendekatan bagaimana yang akan kita lakukan di tahapan berikutnya terkait kehumasan dan hubungan Bawaslu ke masyarakat? Ya, Bawaslu itu sampai hari ini sejak 2018 sudah punya yang namanya program prioritas nasional sekolah kader pengawas partisipatif, termasuk di Sumatera Utara ini. Nah, kita saat ini mencatat ada 23.000 lebih kader pengawas partisipatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya 23.000 kader ini perlu dicek kehadirannya saat momentum 2024. Bagaimana alat mengeceknya? Ini yang saat ini kita dorong. Kenapa? Karena kalau bicara soal partisipasi masyarakat, Undang-Undang 7 2017 mengamanatkan kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, gitu kan? Ya. Karena amanat undang-undang, kewajiban kita memastikan banyak orang, termasuk kader pengawas partisipatif ini, bisa mengimplementasikan perspektif pengawasan yang sudah dikasih waktu kemarin mereka melakukan sekolah, ya kan, mendapatkan pengetahuan itu. Nah, gimana cara memastikannya? Dalam waktu dekat kita akan melakukan konsolidasi kader pengawas partisipatif dalam 3 region, Timur, Tengah, Barat, untuk memastikan bahwa mereka bergerak. Kenapa? Karena mereka sudah punya bekal pengetahuan soal perspektif pengawasan. Mereka itu adalah kader-kader terbaik yang punya komunitasnya sendiri. Sehingga kalau ini bergerak,
maka 2024 itu akan banyak sekali orang yang punya kesadaran untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi yang dilakukan pertama untuk Parmas adalah memastikan keberlanjutan terhadap program baik kemarin, dalam konteks kemudian memastikan kader-kader yang sudah lahir ini bergerak. Itu satu. Yang kedua, tentu kemudian memperluas stakeholder ya, dalam konteks hubungan masyarakat Parmas, maka memperluas jejaring konteks itu menjadi penting. Salah satu yang menjadi target kami adalah bergandengan tangan dengan partai politik peserta pemilu, supaya partai politik ini ada di garda terdepan melakukan edukasi terhadap konstituennya atau calon konstituennya. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab. Kalau kemarin terkesan kemudian tidak tersentuh, tidak terawat, hari ini kita akan sentuh, kita akan rawat, pastikan jalan bareng dengan partai politik. Karena mereka ini stakeholder utama kepemiluan selain pemilih, gitu kan. Nah, yang kedua dalam konteks humas, kalau termasuk Sumatera Utara ya, kalau dilihat soal tensi posting yang sifatnya informatif, publikatif, itu sudah bagus. Maka kemudian Bawaslu RI mendapatkan peringkat informatif, Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota juga banyak yang dinyatakan informatif. Nah, ke depan arah kehumasan kita akan bergerak lebih maju. Dia tidak sekedar informatif dan publikatif, tapi dia sudah harus kuat di edukatifnya. Jadi nanti konten-konten yang ada di kehumasan itu harus konten-konten yang muatannya sudah mengedukasi publik. Itu satu. Yang kedua, karena tantangan digitalisasi di 2024, maka saat ini kami juga menggandeng banyak platform media sosial untuk jalan dengan Bawaslu. Terakhir misalnya kemarin kami sudah rapat dengan TikTok untuk memastikan mereka juga punya semangat yang sama melakukan edukasi dalam konten-konten TikTok. Nah, ini kan menarik kan? Yeah. Jadi semua orang nanti akan sangat kuat gitu. Dia tidak harus banyak, cukup mungkin 30 detik tapi kuat diingatan. Nggak boleh politik uang, nggak boleh menghasut, nggak boleh politisasi sara gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu menjadi kemestian. Makanya Bawaslu harus punya gerak adaptasi cepat. Yang edukatif itu penting. Kalau sudah edukatif terambah, maka kemudian kita bisa melakukan gerak advokasi. Jadi kalau publik menemukan pelanggaran, mereka sudah punya keberanian untuk melaporkan ke Bawaslu. Nah, target kita tuh sampai ke situ. Tapi kan ini tentu harus disokong banyak hal. Misalnya kalau lihat humas ya, itu kita udah centang biru kan. Bawaslu RI ini sudah centang biru. Maka kemudian tantangannya adalah memastikan kita ini, generasi muda kita ini ya, yang diproyeksikan 60% lebih di 2024 sebagai pemilih, itu banyak yang menjadi kaum followers, tapi bukan kaum yang menciptakan konten. Nah, padahal konten kreator itu penting untuk meluaskan seluruh gagasan kita soal pengawasan. Maka menyadari itu Bawaslu juga menggandeng konten kreator. Nah, ini penting nih, supaya sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota juga sudah mulai bergeser dari yang sifatnya publikatif, informatif kepada edukatif, kemudian advokatif nantinya, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Loli. Jadi sahabat Bawaslu yang TikToker, nggak usah ragu, kita sekarang memang udah bisa masuk ke TikTok. Karena kan ada selentingan-selentingan yang saya dengar juga dari teman-teman, mereka ini kayaknya udah gemes nih mau bikin konten TikTok gitu tentang kebawasluan. Cuma masih ragu gitu, apakah gimana kan, karena kan TikTok ini masih masih 50-50 gitu image-nya di masyarakat. Cuman kalau dilihat dari penetrasinya memang cukup dalam kan, sampai ke segala usia gitu lihat TikTok. Jadi nggak perlu ragu lagi, yang udah bikin konten TikTok mungkin udah bisa kita share sekarang. Sudah bisa share, kita lihat seberapa kuat engagement-nya gitu ya. Kan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Ibu Loli Suhenti. Selamat datang di Medan, semoga enjoy, dan terima kasih udah share waktunya ke kita. Mungkin demikian aja kesempatan kali ini ya, sahabat Bawaslu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam awas. Salam awas. Kalau salam TikTok, awas. Oke, makasih ya Bu.